Ketua kelasnya, sebelum kita mari kita berdoa dulu kepada ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau absen dulu. Yang tidak hadir siapa? Keisha. Kemana dia, Nak? Berarti Alfa. Oke. Jadi sebelum masuk ke materi kali ini, Ibu pengen anak-anak Ibu untuk meminta tanda tangan 10 orang ke kawannya masing-masing. Dah? 10 tanda tangan ke teman-temannya. Ibu kasih waktu, bukan tanda tangan sendiri ya. Nanti Ibu kasih waktunya. Berdua sama kau. Ya. Udah, Ibu kasih waktu 1 menit. 1 menit. Mulai dari sekarang, silakan kalian minta tanda tangan ke temannya. Dah, coba Nak. Berapa kamu dapat tanda tangannya? Baru 2. Oke. Ini baru 2. Yang laki-laki berapa dapat tanda tangan? Ini? Ini. Dah, dari kertas ini menandakan ada yang sudah kenal dengan temannya, ada yang belum. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke materi tentang hubungannya kertas ini dengan materi ini adalah kenali potensi. Oke? Nih, Ananda bisa baca? Ada yang tahu potensi itu apa? Gak ada? Nah, di sini potensi adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh individu, baik fisik maupun mental. Oke, cara mengetahui potensi ini bisa dengan melalui gaya belajar. Gaya belajar, kepribadian, penjurusan, dan kemampuan. Jadi di sini pertemuan minggu lalu Ibu sudah meminta Ananda membawa HP. Jadi boleh dikeluarkan HP-nya. Oke. Dikeluarkan HP-nya, dibuka Google-nya.
Boleh masuk ke sini. Aku pintar. Buka Google. Cari di pencarian aku pintar. Bisa? Ya. Coba. Hmm. Sudah? Udah siap? Yang udah siap boleh di screenshot hasilnya, hasil gaya belajarnya apa? Oke, dikebawain lagi. Ah ya. Oke, di screenshot. Oke. Udah apa hasilnya? Hasilnya apa? Nah, coba. Visual. Bisa dibacakan? Gaya belajar saya. Saya belajar visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Saya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Oke. Di sini gaya belajar adalah cara unik setiap individu dalam menyerap, mengolah, dan mengingat informasi. Nah, di sini juga dengan melakukan tes ini bisa mengetahui gaya belajar serta bisa membantu Ananda untuk meningkatkan efektivitas dalam belajar. Oke. Jadi di sini tadi gaya belajar visual ada siapa? Visual berapa orang? Oke. Jadi dari hasil itu ada 3 gaya belajar ya. Yang pertama itu visual, auditorial, dan kinestetik. Jadi nih, ada yang tahu gaya belajar visual itu apa? Yang mendapatkan gaya belajar visual tadi? Oke, kamu boleh dibacakan hasilnya? Udah, yang lain dengarkan temannya. Saya belajar yang mampu menyerap informasi melalui berbagai transaksi. Oke. Jadi di sini gaya belajar visual itu belajar lebih mudah dengan melihat gambar. Betul? Iya. Yang mendapat gaya belajar visual, dia bakalan lebih suka melihat langsung. Betul? Betul. Terus di sini juga kalau melihat grafik dia bakalan cepat paham. Ya.
Terus juga melihat warna. Selanjutnya membuat catatan dengan simbol atau mind map. Terus juga kalau gaya belajarnya visual, dia lebih suka menonton video. Kalau seandainya guru menjelaskan materi atau dengan cara memutarkan video, anak visual ini akan lebih cepat pahamnya dibandingkan dengan gaya belajar yang lain. Terus juga di sini anak visual ini lebih suka membaca daripada mendengarkan. Ya. Selanjutnya menyukai warna dan peta pikiran. Yang selanjutnya gaya belajar auditori. Siapa tadi yang mendapatkan gaya belajar auditori? Siapa? Angkat tangannya. Boleh dibacakan hasilnya? Auditori dan kinestetik yang akan menunjang cara belajar Gaya belajar kinestetik adalah pembelajaran yang mampu menyerap informasi melalui berbagai gerakan fisik. Sedangkan gaya belajar auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata baik yang diciptakan maupun yang diingat. Oke. Dah, jadi di sini gaya belajar auditori itu lebih cepat mendengarkan. Ya. Terus juga di sini lebih mudah memahami lewat mendengarkan dan berbicara. Biasanya anak auditori ini dia lebih suka guru berceramah di depan. Ya. Oke. Selanjutnya belajar dengan musik atau rekaman suara. Terus juga anak auditori ini dia lebih suka mendengarkan penjelasan dari guru langsung daripada membaca. Nah, oke. Yang mendapatkan gaya belajar kinestetik siapa? Oke, boleh baca, boleh? Kamu dulu. Oke. Namun terlepas pada tidak menentukan mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar tentang menjadi dan melakukan. Oke, jadi di sini anak yang kinestetik ini dia akan lebih suka bergerak. Ya, bergerak. Terus di sini belajar dengan praktik langsung dan aktivitas fisik. Biasanya anak kinestetik ini lebih aktif di kelas. Dan juga anak kinestetik ini dia bakalan tidak akan betah duduk lama. Ya. Terus juga senang membuat proyek, eksperimen atau permainan. Terus mudah paham saat terlibat langsung dalam kegiatan. Jadi anak kinestetik nih kalau seandainya praktek dia bakalan lebih cepat memahami daripada guru menjelaskan di depan dengan berceramah. Oke. Selanjutnya senang bergerak saat belajar. Ada di sini yang sering jalan-jalan ketika belajar? Ada? Ada. Berarti kalau yang suka jalan-jalan di kelas itu berarti gaya belajarnya adalah gaya kinestetik. Oke. Jadi di sini tadi udah melakukan tes untuk Ananda yang gaya belajarnya visual. Silakan bergabung di sini. Yang laki-laki maupun perempuan bergabung di sini. Cepat. Ya, cepat. Ini yang visual di sini, auditori di sini,
kinestetik di belakang. Oke, digabung mejanya. Udah, jadi di sini untuk LKPD-nya, Ananda duduk per kelompok ya. Jadi di sini bakalan Ibu kasih kertas. Jadi di kertas ini dibuat nama kelompoknya. Terus juga di sini bakalan Ibu kasih gambar di dalam ini. Kalian tempel gambarnya di sini. Yang mana kinestetik, yang mana auditori, yang mana visual. Oke. Di sini. Ini. Oke. Ini lemnya. Dikasih juga penjelasan kenapa itu di gambarnya kinestetik, kenapa itu audio visual. Oke. Nah, ini per kelompok ini. Kertasnya berapa, Dok? Dah. Ini gambarnya dikeluarkan langsung ditempel, bikin nama. Cepat. Buat nama kelompoknya. Terus gambarnya ditempel di kertas itu. Dibuat penjelasannya di bawah. Ini termasuk kinestetik, visual atau audio. Semuanya ditempel di situ. Bisa? Bisa? Nah, pokoknya semuanya ditempel. Di sini? Iya, nggak apa-apa. Lembar aku tempel tadi. Ini bikin apa deh? Ini bikin